Halo, perkenalkan nama saya Tirsa dengan NIM 2516062963. Perkenalkan, nama saya Yuna Fitria Amelia, NIM 2516062966. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Aritmatika Sosial, untung, rugi, diskon, bunga, harga jual, dan harga beli, dan nilai tempat bilangan. Membaca bilangan, menulis bilangan dalam bentuk baku, membandingkan bilangan, dan melakukan operasi matematika. Dosen pengampu yaitu Ibu Kandida Marorayo MPD, mata kuliah konsep dasar matematika SD. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah cabang matematika yang mempelajari perhitungan dalam kehidupan sosial, terutama dalam perdagangan dan ekonomi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian untung. Untung adalah selisih lebih antara harga jual dan harga beli. Rumusnya bisa kita lihat adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Presentasi untung. Untung persen sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Contoh, harga beli buku sama dengan 40.000, harga jual 50.000. Untung sama dengan 50.000 dikurangi 40.000. Untung sama dengan 10.000. Jadi presentasi untung sama dengan 10.000 dibagi 40.000 dikali 100%. Hasilnya 25%. Jadi keuntungannya adalah 10.000 atau 25%. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian rugi. Rugi adalah selisih lebih antara harga beli dan harga jual. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Presentasi rugi. Rugi persen sama dengan rugi dibagi harga beli sama dengan 100%. Contoh, harga beli sepatu 80.000, harga jual 70.000. Rugi 80.000 dikurangi 70.000. Rugi sama dengan 10.000. Presentasi rugi sama dengan 10.000 dibagi 80.000 sama dengan 100%. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 12,5%. Sekarang kita masuk ke diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon bertujuan menarik pembeli agar membeli barang. Rumusnya yaitu diskon sama dengan persentase diskon dikali dengan harga awal. Harga setelah diskon yaitu harga akhir sama dengan harga awal kita kurangi diskon. Contohnya yaitu harga tas sebesar Rp200.000, diskonnya sebesar 15%. Nah, diskon kita kalikan dengan harga tas, yaitu 15% kita kalikan dengan 200. Jadi hasilnya Rp30.000. Harga akhir sama dengan 200 kita kurangi dengan Rp30.000 menjadi Rp170.000. Jadi pembeli membayar hanya sebesar Rp170.000. Sekarang kita masuk ke bunga. Bunga adalah tambahan uang yang diberikan atas pinjaman atau tabungan. Jenis bunga yang pertama yaitu bunga tabungan. Contoh, Yona menabung di bank sebesar Rp2 juta dengan bunga 5% per tahun. Nah, penyelesaiannya, bunga sama dengan 5% dikali dengan Rp2 juta, lalu kita kalikan 1 tahun, sama dengan Rp100.000. Jadi, jumlah tabungan akhir, rumusnya yaitu modal ditambah bunga, sama dengan Rp2 juta ditambah dengan Rp100.000. Jadi hasilnya adalah Rp2.100.000. Sekarang kita masuk ke dalam bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Rumus bunga pinjaman adalah bunga tunggal. Jumlah yang harus dibayar. Misalnya, modal sama dengan jumlah uang yang dipinjam. Presentase bunga sama dengan besar bunga, misalnya 5%, sedangkan waktu yaitu lamanya pinjaman. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal.
Seseorang meminjam uang sebesar 3 juta dengan bunga 10% per tahun. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian. Penyelesaiannya itu adalah bunga sama dengan 10% dikali 3 juta dikali 1 sama dengan 300.000. Total bayar yaitu 3 juta ditambah 300.000 sama dengan 3.300.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam harga jual. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, atau harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Contohnya itu seperti harga beli sama dengan 90.000, harga untung 20.000. Harga jual sama dengan 90.000 ditambah 20.000, hasilnya adalah 110.000. Nah, untuk harga beli adalah harga saat membeli barang. Rumusnya, harga jual dikurangi untung atau harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Contohnya, harga jual 150.000, harga untung 30.000. Harga beli yaitu 150.000. 150.000 dikurangi 30.000 sama dengan 120.000. Sekarang masuk ke pengertian nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka berdasarkan letaknya dalam bilangan. Contohnya, bilangan 5.432. 5 dibaca ribuan, 4 dibaca ratusan, 3 dibaca puluhan, sedangkan 2 dibaca satuan. Setiap angka memiliki nilai yang berbeda sesuai posisinya. Contohnya dalam angka 222. Angka pertama bernilai 200, angka kedua bernilai 20, sedangkan angka 3 bernilai 2. Sekarang masuk ke menulis bilangan dalam bentuk baku. Bentuk baku digunakan untuk menulis bilangan besar atau kecil. Bentuk umum yaitu A dikali 10 pangkat N dengan A lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Contohnya, 4.500 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3. 72.000 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 4. 650.000 sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat 5. N adalah bilangan bulat atau pangkat dari 10. Nilai N menunjukkan banyaknya pergeseran tanda koma. Aturan penentuan pangkat N. Jika bilangan lebih dari 10, koma digeser ke kiri. Banyak pergeseran sama dengan nilai N positif. Contoh, 4.500 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3. 72.000 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 4. 650.000 sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat 5. Sekarang kita masuk ke dalam pembandingan bilangan. Pembandingan bilangan berarti menentukan mana yang lebih besar atau kecil. Di sini bisa kita lihat contohnya yaitu 250 lebih besar dari 200, sedangkan 150 lebih kecil dari 300. Nah, 400 sama dengan 400. Kenapa sama? Karena bilangan tersebut memiliki nilai yang sama. Cara membandingkannya yaitu yang pertama kita melihat jumlah angka. Yang kedua, kita melihat nilai tempat dari kiri. Contoh, 456 dan 465. Ratusan sama-sama bernilai 4. Puluhan 5 lebih kecil dari 6. Jadi 456 kurang dari 465. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam operasi matematika. Operasi matematika adalah aritmatika, proses atau cara untuk mengolah bilangan agar mendapatkan hasil tertentu. Ini adalah cara dasar dari perhitungan dalam matematika sehari-hari. Secara umum, ada beberapa operasi utama dalam aritmatika. Operasi matematika dasar terdiri dari yang pertama yaitu penjumlahan.
menggabungkan dua bilangan atau lebih menjadi satu jumlah. Contohnya seperti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus yang kedua yaitu pengurangan. Mengurangi suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya seperti 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Yang ketiga ada perkalian. Penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Contohnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, 3-nya ada 4. Yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian yaitu membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Untuk kesimpulan dari materi ini, aritmatika sosial merupakan bagian matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli dan ekonomi. Materi untung, rugi, diskon, bunga, harga jual, dan harga beli membantu manusia dalam melakukan transaksi dengan benar. Nilai tempat bilangan juga sangat penting karena membantu memahami posisi angka dalam bilangan, membaca bilangan, menulis bentuk baku, membandingkan bilangan, serta melakukan operasi hitung. Dengan memahami materi ini, seseorang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan tepat. Sekian penjelasan materi dari kami. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan, Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dale a tu cuerpo alegría,